Aku tidak takut kehilanganmu. Karena engkau bukan milikku atau milik orang lain. Aku mencintaimu apa adanya, tanpa keterikatan, tanpa rasa takut, tanpa syarat, tanpa egoisme, tanpa berusaha menyerapmu. Aku mencintaimu dengan bebas karena aku mencintai kebebasanmu dan juga kebebasanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawannya cinta itu ketakutan. Cinta yang sempurna, kata Anthony de Mello, menghilangkan rasa takut. Di mana ada cinta, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan, tidak ada ketergantungan. Saya tidak menuntut engkau membuat aku bahagia. Kebahagiaanku tidak terletak padamu. Jika engkau meninggalkanku, aku tidak akan mengasihani diriku sendiri. Aku sangat menikmati kebersamaan denganmu, tapi aku tidak terikat. Ini kalimat yang menunjukkan tidak takut. Kalau kita dipenuhi ketakutan, hasilnya adalah ketergantungan. Jadi baik ketakutan maupun harapan membuahkan ketergantungan. Dan kalau itu sudah ketergantungan, cinta kita berubah jadi kepemilikan tadi. Tidak mau lepas, menghalangi pertumbuhan kita. Cinta yang harusnya membebaskan jadi penjara. Itu karena ada ketakutan-ketakutan. Kamu kan bilang, lupa kan saya takut ditinggal, Pak. Rumusnya tadi. Rumus tadi itu ya, kalau itu demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi pertumbuhanmu, kamu menjauh meninggalkanku, saya siap. Karena yang bisa aku lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk dirimu. Maka nanti di buku ada pertanyaan, apa itu cinta? Kata sang guru, cinta itu tidak ada rasa takut sama sekali. Apa yang biasanya kita takuti? Cinta, kata guru. Banyak orang takut mencintai. Karena tadi, mencintai resikonya berat. Orang lebih suka mengejar kesenangan. Orang lebih suka mengumpulkan kepemilikan. Bahkan yang dicintai pun diperlakukan kayak properti untuk dimiliki. Sementara harusnya cinta itu memberi, bukan meraih, mendapatkan. Maka banyak orang yang takut mencintai sebenarnya. Meskipun dia bilang aku cinta padamu, sebenarnya itu kan nama lain dari aku ingin memilikimu, aku ingin membuatmu jadi milikku saja. Kamu harus nanti patuh pada apa yang aku inginkan. Dan itu bukan cinta. Jadi ini lawan berat kedua dari cinta setelah keterikatan, ketakutan. Ini ada uraian menarik tentang ketakutan. Kata Anthony de Mello, hanya ada satu kejahatan di dunia ini, yaitu ketakutan. Dan hanya ada satu kebaikan di dunia ini, yaitu cinta. Yang kadang-kadang disebut dengan nama lain. Nama lainnya cinta itu bisa kebahagiaan, kebebasan, kedamaian, kegembiraan, Tuhan atau apapun. Label tidak terlalu penting. Dan tidak ada satupun kejahatan di dunia ini yang tidak dapat Anda lacak sampai pada rasa takut. Tidak satupun. Jadi akarnya semua kejahatan itu ketakutan. Orang yang benar-benar anti kekerasan, yang tidak mampu melakukan kekerasan adalah orang yang tidak punya rasa takut. Hanya ketika Anda takut, barulah Anda marah. Boleh dicek, kata Anthony de Mello, pikirkan kapan terakhir Anda marah dan cari tahu ada ketakutan apa di balik kemarahan itu. Apa yang Anda takutkan hilang atau apa yang Anda takuti diambil dari Anda. Takut pada apapun itu kejahatan apapun itu akarnya ketakutan. Begal Pak, orang maling Pak, takut tidak makan, takut miskin. Orang curang Pak, takut kalah.
Orang, kamu mesti mikirnya ke sana. Yo curang apapun. Oke. Ya, mesti kamu mikirnya ke situ. Yo curang apapun lah, kan banyak kecurangan. Kamu marah pun akarnya ketakutan. Kenapa kamu marah? Karena takut kehilangan ini, kehilangan itu, terus kamu marah. Takut ada yang lepas, terus kamu marah. Jadi akarnya keburukan apapun itu ketakutan. Kamu iri, kamu dengki, kamu putus asa. Itu pasti kalau dilacak ke belakang sumbernya ketakutan. Jadi bayangkan Anda melihat orang yang sedang marah, mungkin orang yang Anda takuti. Dapatkah Anda melihat betapa takutnya dia? Kalau kita lihat orang sangat marah, berarti sebaliknya dia sebenarnya sangat takut. Misalnya kalian kerja, dimarahi habis-habisan sama atasanmu. Itu kan pasti di balik itu ada ketakutannya dia. Karena kerjamu jelek, dia takut misalnya perusahaannya rugi, dia takut kehilangan ini, kehilangan itu. Jadi akarnya pasti ketakutan. Nah, nanti kamu amati dirimu ya. Kok saya marah sekali teman saya ngomong begitu. Saya coba kamu cek, kemarin itu kamu rugi apa? Kamu khawatir kehilangan apa? Temanmu ngomong begitu. Takut kehilangan kehormatanmu, takut kehilangan statusmu, takut kehilangan nama baikmu. Pasti di balik itu ada ketakutan. Maka akarnya semua kejahatan itu ketakutan. Maka dia adalah lawannya cinta. Jadi cinta itu antitesisnya adalah ketakutan dan keterikatan. Selama bentuknya masih ketakutan dan keterikatan, berarti belum cinta yang utuh, yang sempurna. Nah, ini boleh kalian ucapkan kalau berani. Aku tidak takut kehilanganmu, karena engkau bukan milikku atau milik orang lain. Aku mencintaimu apa adanya, tanpa keterikatan, tanpa rasa takut, tanpa syarat, tanpa egoisme, tanpa berusaha menyerapmu. Aku mencintaimu dengan bebas karena aku mencintai kebebasanmu dan juga kebebasanku. Ini tidak gampang, kalau berani ya. Kalau tidak berani jangan coba-coba perang nanti. Cuma ini harus di frekuensi yang sama kamu berani menyampaikan ini. Ini cinta yang utuh kalau versinya Anthony de Mello. Lanjut. Nah, terus ada pertanyaan begini, ini juga dibahas di buku beliau. Ada banyak orang katanya cinta, tapi sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri. Kayak tadi misalnya, saya mencintai dengan tulus, saya mencintai apa adanya, tidak terikat, tidak takut. Biar apa? Biar saya senang, biar saya bahagia bisa mencintai. Kata Anthony de Mello, tidak masalah kok begitu. Tidak apa-apa. Pak, itu kan berarti mengejar kesenangannya sendiri. Ya tidak apa-apa, wajar orang mengejar kesenangannya sendiri, tapi kan dengan cara yang benar dalam mencintai. Maka terus beliau punya teori 3 jenis mementingkan diri sendiri dalam cinta. Yang pertama, saya melakukan kebaikan untuk yang saya cintai karena memang melakukan kebaikan itu menggembirakanku. Ini kan mementingkan dirinya sendiri. Ini positif, kata Anthony de Mello. Ada yang kedua, saya melakukan memberi kebaikan pada yang saya cintai, kemudian yang saya cintai jadi gembira, senang. Dan kesenangannya yang saya cintai, itulah kesenanganku dan kegembiraanku. Ini positif juga. Yang tidak positif, yang ketiga, yang saya kasih warna merah itu, saya melakukan kebaikan, berbagi kebaikan pada orang yang saya cintai biar bebas dari rasa tidak enak. Meskipun saya tidak senang melakukannya. Ini bentuk kasih sayang yang buruk. Coba kalian perhatikan ya, kadang-kadang kalian ada di yang nomor 3 ini.
kok kamu mau-maunya sih disuruh jemput pagi-pagi jam 7 nganter kuliah? Ya ndak enak lah kan, sudah deklarasi jadi pasangannya. Sebenarnya sih males aku. Nah, ini yang nomor 3. Jadi ya, agar kamu bebas dari rasa tidak enak. Padahal sebenarnya kalau boleh ya kamu ndak begitu. Itu bukan kasih sayang, bukan cinta. Berarti keterpaksaan. Kamu ndak gembira melakukannya. Kalau di yang nomor 1 dan nomor 2 kamu gembira, di yang nomor 3 kamu terpaksa. Meskipun mungkin ndak kelihatan. Ya gimana lagi Pak, resiko jadi pasangannya dia. Nah itu terpaksa sudah. Jadi ya, ini berarti kamu tidak gembira. Di yang nomor 3 ini relasi paling buruk, kata Anthony DeMille. Tidak nyaman tapi pura-pura nyaman. Karena tidak enak saja. Baik. Makanya kata beliau, ada beberapa orang yang melakukan sesuatu supaya mereka tidak perlu merasa tidak enak. Dan menyebutnya kasih sayang. Mereka melakukan itu berdasarkan perasaan bersalah. Dan itu bukan cinta. Jadi, kok enggak kamu anter? Iya kalau saya, kok kamu mau-maunya nganter? Ya kalau saya enggak nganter nanti saya merasa bersalah. Kamu takut merasa bersalah. Itu bukan ciri kasih sayang yang ideal. Berarti kamu terpaksa saja. Dan kamu mungkin sering seperti itu. Ya menunjukkan kita belum ada di level tinggi dalam mencintai. Kesenangan, kebahagiaannya yang kita cintai masih belum nomor 1. Tapi di yang pertama dan kedua tadi, kesenangan dan kebahagiaan yang kita cintai sudah jadi yang utama.